pada hari Senin, ya, mulai hijrah dan masuk menuju Madinahnya hari Senin, serta meninggal dunia pada hari Senin. Berangkat dari Makkah hari Senin, lalu berhari-hari, pokoknya masuk Madinah Senin lagi. Intinya begitu. Dengan kesimpulan bahwa jami'u atwarin Nabi SAW itu hari Senin. Nah, sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam hari Jumat. Begitu telah ditentukan oleh Allah. Dan sudah disampaikan kemarin bahwa andai kata Rasulullah SAW juga semua putaran kehidupannya itu dimulai dengan hari Jumat, artinya lahir Jumat, diangkat jadi Nabi Jumat, turun wahyu pertama kali Jumat, umpamanya berangkat ke Madinah Jumat, masuk Madinah Jumat, meninggal Jumat, kawin Jumat, umpamanya. Andai kata seperti itu, orang akan mengatakan, ya layak Nabi Muhammad mulia. Soalnya menjadi mulia dengan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat mulia sejak dahulu, sebelum Islam kita ini ada. Sejak jahiliyah orang sudah memuliakan hari Jumat. Itu dia. Bahkan sebelum jahiliyah mereka sudah memuliakan Jumat. Nah, akan tetapi hikmah Allah besar. Beliau kemudian dilahirkan tidak pada hari Jumat, dan semua atwar hayatnya tidak pada hari Jumat, tapi hari Senin. Orang akan berpikir bahwa Senin menjadi mulia karena Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mulia karena Senin. Karena Senin tidak pernah dilirik oleh orang. Kadar itu. Nah, andai kata Jumat, orang akan berkata Nabi Muhammad mulia karena Jumat. Nah, hanya dilahirkan oleh Senin. Nah, agar orang tahu bahwa beliau mulia secara dzatiyah, bukan karena makan dan zaman. Memang diciptakan seperti itu oleh Allah sebagai orang yang secara dzatiyah adalah mulia semulia-mulianya. Sayyidul khalqi ajma'in, Sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqila, ada yang mengatakan bal wulida bisy'bil ma'ruf bisy'bi bani Hashim. Beliau dilahirkan di sebuah tempat di Mekah tentunya, tapi di kampung apa? Oh, Mekah itu luas. Sekarang malah Mekah itu provinsi. Mekah itu provinsi sekarang. Nah, di mana tepatnya? Di Malang mana? Ke Balen atau di Poleang, kan begitu. Kan banyak Malang ini. Apa disuruh di Batu? Kan Malang juga. Dikatakan bal wulida bisy'bil ma'rufi bisy'bi bani Hashim. Nah, dia dilahirkan di sebuah kampung yang di Mekah pada saat itu dikenal sebagai kampung Bani Hashim. Lahir di sana. Ini kampungnya Abdullah, di kampung ayahnya. Tentu ayahnya berada bersama orang-orang Bani Hashim. Seperti itu. Wakila bil-Radmi, ada yang mengatakan di kampung Radm, Ar-Radm, nama kampung. Ay-Radmi Bani Jumah, Ay-Radmi Bani Jumah. Yang lahir di kampungnya atau Radm Bani Jumah namanya. Dengan Ar-Radm, yakni Radmi Bani Jumah, Jumah. Nah, dia termasuk isim ma'ani munsharif karena adil, ketegasan fu'al. Nah, sama dengan Omar, Jumah. Nah, waqila lam yulad di Makkah, bal wulida bi Asfan. Ada yang mengatakan enggak lahir di Mekah, tapi lahir di Asfan, dekat ke Mekah. Nah, bukan pas di kota Mekahnya, tapi lahir di Asfan. Tentu pendapat ini bagaimanapun teorinya, ya, dia dianggap menyalahi apa yang telah disampaikan dari jumhur bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Nah, apa itu Asfan? Wahia qaryatun jami'atun ala 36 mailan min Makkah.
ya, atau Milan min Makkah, yaitu satu kampung yang cukup luas. Jami'ah itu cukup luas. Ini cikal bakal kenapa universitas bahasa Arabnya Jami'ah. Jami'ah itu kan artinya ngumpul naik, ngumpul laki, nggak usah universitas, karena sekolah jadi satu itu universitas. Itu kan seharusnya beberapa sekolah jadi satu, hanya dikepalai Pak Rektor. Sana ada sekolah jurusan ini, sekolah jurusan itu, kumpulkan jadi satu. Istilahnya kita ini satu yayasan gitu ya, dikepalai. Hanya namanya universitas. Kenapa? Karena universal, semua ada. Jami'ah namanya. Hanya kalau cuma 2 jurusan bukan Jami'ah namanya. Style ini 2 jurusan, Jami'ah itu Al-Madrasah Al-Aliyah. Layak Stain namanya. Pondoknya Uli ini ada sekolah tinggi. Itu bukan Al-Jami'ah bahasa Arabnya. Itu Al-Madrasatul Aliyah, sekolah tinggi. Nah, paham. Nah, kalau Muhammadiyah ini, tetangga kita ini, itu Al-Jami'ah. UB itu Al-Jami'ah. Nah, karena semua ada. Apapun ada, kedokteran ada, itu kan sekolah lain seharusnya. Kedokteran sama pendidikan kan nggak nyambung sama sekali itu. Cuma dikumpulkan jadi satu, biar nggak repot-repot gitu kan. Itu maknanya. Oke, ya jelas kenapa universitas bahasanya Jami'ah, dan kenapa juga dinamai secara university. Ya itu dia, karena universal, ada semuanya. Jelas semuanya? Nah, ya nggak tanya-tanya lagi. Walakin hadzal qawlu la yu'awwalu alaih. Tapi pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Asfan dalam perjalanannya Aminah, dalam satu perjalanan lahir di sana, itu la yu'awwalu alaih, tidak perlu diperhatikan. Meskipun ada di beberapa kitab, ya, la yu'awwalu alaih, tidak perlu ditakwil. Takwil itu diperhatikan. Kalau takwil, ya takwil pakai hamzah. Kalau ini ain, la yu'awwalu alaih, tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diambil pendapat ini. Wasahihul ladzi alaihi al-jumhur, kurang alladhinya ya. Wasahihul ladzi alaihi al-jumhur. Nah, kurang alladzi. Bal hukiya al-ittifaqu alaihi annahu wulida bi Makkah bid-dar allati kanat bi yadi Aqil bin Abi Thalib. Tapi yang benar, pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama sejak dahulu, setelah diadakan penelitian dari pihak mereka, kemudian ditemukanlah kira-kira Rasulullah SAW, bahkan dikatakan sudah ada ijma' dalam hal tersebut. Artinya ada konsensus para sahabat, kemudian orang-orang setelah beliau, para sahabat, ya, bahwa Rasulullah SAW lebih tepatnya dilahirkan di Mekah di sebuah rumah, ya, rumah warisan dari Abdul Muttalib yang kemudian terwarisi oleh Abu Talib, lalu terwarisi oleh Aqil bin Abi Thalib. Di rumah itulah Rasulullah lahir. Kemudian di kemudian hari, rumah itu telah ditinggal oleh pemiliknya Abu Talib, Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun juga hijrah, ya, ke Madinah. Lalu kemudian rumah itu terbengkalai. Akhirnya rumah dijual di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. Kan terbengkalai sudah, orang juga nggak berani menempati. Akhirnya dijual, nah, oleh negara Islam kepada Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, kepada orang kaya namanya Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, ya,
Siapa dia? Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, akhi Al-Hajjaj. Akhi Al-Hajjaj, saudaranya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dikatakan Fir'aunnya umat ini. Nah, yang membunuh Sa'id bin Jubair, yang membunuh banyak para tabi'in. Penggal lehernya, jahat sekali. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi punya saudara namanya Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, dialah yang membeli rumah itu, kemudian diwakafkan kepada Masjid Al-Haram, dari perluasan masjid. Yang membeli dia, itu maknanya. Allahu a'lam. Ya, sekarang rumah-rumah orang Quraisy yang menjadi Al-Masjidil Haram itu, Al-Masjidil Haram luas sekali. Tambah sekarang tambah luas lagi. Nah, di sanalah semua kumpul rumah-rumah itu. Rumahnya mereka, kampungnya mereka. Nah, wa waladathu sallallahu alaihi wasallam yawm al-itsnin al-thaniya asyara min Rabi'il Awwal. Sayyidah Aminah bintu Wahb melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, kama taqaddama fil khabar, sebagaimana keterangan yang telah berlalu, yaitu ats-tsani asyara min Rabi'il Awwal, tanggal 12 Rabi'il Awwal. Wa huwa al-masyhur indal jumhur. Pendapat ini adalah pendapat yang kuncoro, yang masyhur, terkenal indal jumhur, menurut mayoriti ulama. Nah, di mana-mana tanggal 12. Orang Madura menyebutnya Maulid Agung. Nah, Maulid besar, Maulid Agung. Maulid itu bukan mulut, Maulid itu Maulid. Maulid Agung. Mereka kalau sudah Maulid Agung ini, tidak ada orang miskin di Madura. Kok bisa? Semua rumah-rumah itu, semiskin apapun, nyembelih ayam. Ya, mungkin tidak semua orang, tapi menurut saya kayaknya semuanya ya. Nyembelih yang nggak ada kambing, ayam, beli buah-buah, sebarkan, wah, ke masjid, ke tetangga, sholat begitu. Betul ya? Iya. Nah, tujuannya ya, karena dia tanggal itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Semoga dapat berkah semuanya. Dan alhamdulillah, memang pada masa itu sejak dahulu, tanggal 12 Rabiul Awal khususnya, atau secara umum bulan Rabiul Awal, semua tumbuh-tumbuhan berbuah. Jambu air itu mulai sudah dapat dimakan, dan macam-macam yang biasanya menunggu waktu, kita nunggu Rabiul Awal ini. Hanya dijadikan buah yang dikirim ke tetangga atau masjid tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, wa huwa alladhi 'alaihi al-'amal, itu yang diamalkan istilahnya oleh para ulama, meskipun di Arab. Nah, apalagi Mekah. Jadi semenjak King Saud saja inilah ya, Kingdom of Saudi Arabia ini ya, mulai tidak ada itu, kecuali di rumah-rumah yang belum terpapar kesubutan ini, ke Saudi Arabia ini, termasuk di rumahnya pengarang kitab ini, Abu ya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Nah, tentu menurut penguasa yang pemegang otoritas ini pelanggaran. Nah, tapi karena beliau punya power juga, maka di rumahnya tetap diadakan semacam acara lah begitu ya, baca maulid ya, terus makan dan semacamnya. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, ala kulli hal, bal nukila fihi ijma'u, bahkan ulama beberapa menukil ini ada ijma' bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu. Nah, ya. Kemudian muncul pertanyaan, hal wulida fil nahari wal lail? Apakah beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul itu malam apa siang lahirnya? Katakan wal masyhuru, pendapat yang masyhur, annahu wulida fil nahar.
Beliau lahir sudah dikatakan siang, tapi ma'a baqa'i dzulmati, tapi masih ada sultanah zulmah, masih ada kuasa malam. Seperti sekarang. Ini kan sudah dikatakan bukan malam ini. Sudah dikatakan mulai pagi, siang istilahnya. Ini adalah kuasa siang, kan tetapi sisa-sisa malam masih ada. Dan dikatakan istilahnya fajar menyingsing boleh atau setelah fajar. Biar kena dua dia, kena siang, kena malam, berkah semua. Karena kelahiran, karena dunia ini paling berkah ini saat kelahirannya Rasulullah. Nggak berkah gimana dia yang akan memberkahi dunia ini? Dia akan membawa dunia ini menjadi seperti sekarang ini, menjadi khairul qurun al-qarni, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itu dia khairul qurun. Nah, dan akan diceritakan apa yang terjadi pada saat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal dan diceritakan secara mutawatir oleh para ahlinya. Nah, jadi bukan cerita bohong ini. Kejadian yang sangat dahsyat kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, dahsyat gimana dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin telah dilahirkan ke dunia ini. Hanya berkah sekali kelahiran beliau. Nah, katakan oleh Al-Habib Salim Abdullah bin Umar Syafii rahimahullah, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bahwa malam kelahiran beliau lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Ya, kelahiran beliau saat kelahiran beliau itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Dan dari apapun itu, enggak afdal gimana itu? Oh enggak, pertama dinyatakan oleh para ulama di kitab-kitab mereka dengan dalil-dalil yang akurat dan hujah-hujah tidak tertandingi bahwa malaikat itu turun semua ke bumi. Nah, Sayyidah Aisyah, bukan Aisyah, Asia, istrinya Fir'aun itu, yang kemudian masuk Islam dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian lagi Sayyidah Maryam itu dibangkitkan oleh Allah untuk membantu persalinannya Aminah. Pada saat itu banyak bidadari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu persalinannya Aminah. Main-main. Nabi Muhammad soalnya kita ini bisa begini karena Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke dunia sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak afdal dari segala-galanya? Nanti kejadian-kejadian alam insyaallah akan kita ceritakan juga ada. Nah, kejadian-kejadian alam dan tercatat itu turun temurun, tertuang dalam kitab-kitab. Nah, oke, kita teruskan. Qala al-Munawi, al-Imam al-Munawi, pengarang kitab syarahnya Al-Jami' al-As-Saghir, berkata, kanat wiladatu 'inda tulu'il fajri kama taqarrama. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW tepatnya lahir pada saat fajar menyingsing, adzan subuh kalau sekarang. Menurut Al-Munawi, kama taqarrara, sebagaimana telah ditetapkan pada kitab-kitab sejarah. Nah, lilailataini madata min Rabiul Awal, sekitar malam kedua dari Rabiul Awal. Menurut Al-Munawi tanggal 2 Rabiul Awal. Malam kedua dari Rabiul Awal ala sahih indal aktsar. Diklaim oleh Al-Munawi ini justru yang sahih dan menurut pendapat yang banyak tanggal 2. Ala kuliah masih di tapi bulan Rabiul Awal dia lahir. Hanya bulan Rabiul Awal menurut banyak orang mempunyai keistimewaan tersendiri. Kenapa Rasulullah nggak lahir bulan Ramadan? Atau bulan haram? Karena bulan Ramadan atau bulan haram itu sudah mulia sejak zaman dahulu kala sebelum Rasulullah. Andai kata beliau lahir bulan Ramadan, ya orang bilang dia menjadi mulia karena Ramadan. Tadi tidak dilahirkan di bulan yang tidak diapa-apakan oleh orang Arab, tidak dianggap sama sekali. Sehingga dengan kelahiran beliau bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Bukan karena beliau mulia
Bukan beliau mulia karena bulan Rabiul Awal, tapi Rabiul Awal justru mulia karena Rasulullah. Sekarang bulan Rabiul Awal, di hati kita kaum muslimin punya sesuatu. Karena di bulan semacam itulah Rasulullah SAW Sayyidul Wujud lahir di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, walam yadhkuril Hafidh Abdul Ghani fi siratihi ghairahu. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani, na'am, An-Nabulsi, beliau di dalam sirahnya, sirah Nabawiyah karangan beliau juga cukup besar, tidak menyebutkan pendapat kecuali ini. Maknanya beliau beriktisar atau fokus pada satu pendapat ini karena menganggap pendapat itu adalah pendapat yang sangat kuat.